Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di sini saya ingin membedah kasus lagi ya. Dan ini mohon maaf untuk beberapa hari ini saya belum bisa upload di Bang Teksir official ya. Jadi untuk sementara hardwarenya saya upload di Teknisi Musafir dulu ya, karena memang banyak sekali kerjaan. Nah, ini HP-HP rongsokan yang belum dieksekusi ya sobat-sobat semua. Jadi tinggal tunggu rilisnya saja. Kita akan bedah kasus keseluruhannya ya insya Allah. Nah, ini saya pilih Samsung Samsung AC ya, generasi pertama. Di zamannya ya ini adalah HP Sultan ya, dan ini adalah HP yang akan saya pilih ya. Untuk kasusnya ya belum tahu, karena memang ini adalah HP-HP rongsokan. Kalau dilihat dari casingnya sih masih lumayan ya, maksudnya itu belum begitu parah ya, meskipun sudah termakan usia ya. Ya ini sekitar 7-8 tahunan mungkin sudah ada ya usia HP ini. Kita akan coba apakah hidup atau bagaimana ya, kita tidak tahu, karena memang ini HP-HP rongsokan yang tidak saya cek sebelumnya ya. Oke, ini saya pasang batu ya, dan batunya sudah dipastikan ada isinya karena memang baru dicas. Nah, ini saya tekan power. Ternyata tidak ada reaksi sama sekali ya sobat-sobat semua. Tidak ada reaksi sama sekali. Dan untuk lebih jelasnya kita akan analisa menggunakan power supply ya, agar kita tidak mengira-ngira tentunya. Nah, untuk materi kinerja khususnya itu di area baseband modul itu sudah saya share ya, silahkan dipelajari, dipahami, dan apabila menemui kasus-kasus mati total itu kita bisa langsung menganalisa dengan materi yang sudah disiapkan, tentunya biar tidak salah eksekusi ya. Nah, ini sudah saya hubungkan menggunakan power supply, dan untuk voltasenya itu sudah ready atau siap. Lalu kita akan tekan saja tombol on off nya. Perhatikan 0,93, tetapi HP tidak nyala, lalu balik lagi ke 14. Pahami konsumsinya ya, pahami konsumsinya. Begitu ditekan power itu 0,95. Ketika dilepas dia turun ke 0,14 mA. Berarti logikanya kalau kita pakai materi yang sudah saya share, nah itu yang kedua 0,85 ya. Jadi tidak beraturan 0,85 ketika ditekan tombol power, lalu ketika dilepas itu 0,14 0,13. Harusnya ya 0,95 atau 0,85 itu IC eMMC itu sudah menyambut dengan baik. Paham ya? IC eMMC sudah menyambut dengan baik. Sedangkan ini itu tidak ada respon sama sekali atau mati total. Tentu untuk analisa sementara ini terjadi karena IC eMMC itu tidak menyambut. Kita akan coba seperti biasa, karena kalau kita lakukan analisa software keadaan HP matot itu kita membutuhkan kabel JTAG ya, maka kita akan fokuskan dulu di area eMMC. Apakah ada yang mencurigakan atau tidak ya sobat-sobat semua? Karena analisa yang kita dapat itu tadi 0,95. Ketika dilepas tombol power itu turun ke 0,14. 0,14 IC power itu sudah bekerja, pahami. Kecuali kalau di bawah 0,1 itu baru IC power tidak bekerja. Ini kan tadi berhentinya atau gantungnya itu di 0,13, 14 dan 15. Nah, ini untuk penampakan PCB nya. CPU nya ini
chipsetnya Qualcomm ya. Untuk chipsetnya Qualcomm lah. Lalu ini itu adalah eMMC ya sobat-sobat semua. Nah, lalu di mana letak IC powernya? Nah, kan bertanya-tanya seperti itu. IC powernya ini beda kamar ya, tetapi masih berdekatan. Nah, ini adalah bagian baseband modul ya, baseband modulnya. Nah, dan sebelahnya, nah ini itu adalah IC powernya. Kenapa kok IC power? Dilihat dari ciri-ciri fisik. Jadi sudah saya share bagaimana cara menentukan IC power, itu sudah saya share. Yang paling simpel itu adalah IC power itu selalu dikelilingi ya sobat-sobat semua, komponen-komponen besar yang beda dari yang lain, seperti lilitan ya, seperti lilitan. Nah, ini IC powernya. Nah, itu bisa dilihat penampakannya kan, komponen pendukungnya itu besar-besar, sak boto-boto. Nah itu, nah ini bisa dilihat ya. Jadi komponen pendukungnya itu besar-besar. Biasanya itu rumus positifnya seperti itu cara menentukan IC power untuk pemula. Sudah saya share itu pembahasannya, silahkan dipelajari ya, biar lebih paham lagi. Oke, ini sudah saya siapkan. Jadi karena tadi analisa menggunakan power supply itu 0,95, 0,85 ketika ditekan power, lalu balik ke 0,14. Jadi kita akan rehot ya sobat-sobat semua, pahami ya. Karena di sini itu ketika saya periksa itu masih orisinil semua, meskipun ini HP bangkai ya. Kita akan rehot di area baseband modul, pahami. Ketika kasusnya 0,95 ditekan power lalu mentok, lalu turun ke 0,14, kita akan rehot di area baseband modul. Tetapi kita rehot yang diutamakan itu di eMMC, karena 0,95 harusnya eMMC itu sudah menyambut. Bisa jadi kaki-kaki eMMC itu karena sudah terlalu lama ya, mungkin kurang maksimal ya. Ketika kita panaskan maka nempelnya menjadi maksimal. Nah, yang kita utamakan itu di area CPU dan eMMC, tetapi yang lebih diutamakan itu eMMC. Jadi kalau tidak hidup ketika kita rehot, jangan digoyang, karena ini adalah IC yang dilem. Dan untuk rehot itu jangan lebih dari 1 menit ya, jangan lebih dari 1 menit. Nah, kalau ini tidak berhasil metode ini, berarti kita akan angkat IC eMMC nya, lalu kita ACP ya, atau angkat cetak pasang. Kalau kasus rehotnya tidak selesai atau tidak membuahkan hasil ya, kita ikhtiar dulu, namanya juga step by step. Jadi jangan langsung hajar ini tidak melalui proses rehot. Ingat ya sobat-sobat semua, ini pengalaman pribadi. Proses rehot itu apabila ini ya, IC nya itu masih bagus, itu tahan loh. Ada ya pelanggan saya itu yang sampai 1 tahun. Ingat ya. Tetapi meskipun kita rehot, kita tetap kasih garansi. Jika dalam 3 hari balik, kita wajib untuk ACP. Pahami itu ya. Seperti itu triknya. Nah, ini sudah saya rapihkan ya sobat-sobat semua. Untuk fleksibelnya diperiksa, fleksibel pendukung ya. Jadi hati-hati untuk proses pemasangannya agar tidak konslet ya. Nah, ini sudah rapi. Lalu kita akan coba apakah trik yang sudah kita lakukan bersama-sama tadi itu membuahkan hasil atau tidak. Jika tidak, kita akan angkat IC eMMC nya, karena jelas analisa 0,95 itu harusnya eMMC itu sudah menyambut dengan baik ya. Oke, ini saya pasang ya untuk tulangnya, jadi agar lebih mudah pemasangannya nanti ya, dan tentu juga agar kita mudah untuk menempatkan baterainya ya. Jadi kalau
sudah dipasang tulangannya itu lebih gampang ya, dan lebih mudah untuk menempatkan baterainya ketimbang tidak dipasang, itu kadang geser-geser lalu mati. Oke, ini sudah selesai ya sobat-sobat semua. Kita tinggal coba pasang baterainya, dan ini sudah dipastikan baterai di awal juga itu sudah terisi ya. Nah, ini kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap jiwa, membahana ya. Akhirnya nyala juga ya sobat-sobat semua. Berarti analisa sesuai materi yang sudah saya sampaikan, dan materi itu emang saya dapatkan dari praktek ya sobat-sobat semua, bukan tanpa praktek. Jadi 0,95 itu kita fokus di eMMC. Nah, ini HP sudah hidup ya, amazing. Nah, inilah metode-metode sederhana ya untuk memicu ya pemula agar kedepannya itu lebih smart untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tentunya itu banyak terjadi di lapangan, masalah gantung di ampere. Kalau kita paham materi, insya Allah kita tidak mungkin salah eksekusi ya. Masalah tahan lama atau tidak mas, untuk IC yang direhot, nah itu tadi sudah saya sampaikan. Jika IC itu memang bawaan pabrik ya, belum dioprek-oprek, masih bagus, masih terlem ya dengan baik, itu saya pernah punya pelanggan 1 tahun aman-aman saja. Nah, untuk email juga aman ya. Tetapi tentu jika ini terjadi di user, kita tetap kasih garansi ya. Apabila 3 hari balik lagi atau 1 bulan balik lagi, kita wajib ACP atau ganti ulang atau ganti eMMC ya, jika memang ACP sudah tidak berhasil. Nah, ini sudah dinyatakan mantap jiwa, membahana ya. Untuk email aman, pengecasan aman ya, dan tentunya siap dipajang di etalase. Lumayan ya, 250 ya masih laku ya. Nah, itulah step by step ya sobat-sobat semua untuk pemula. Mudah-mudahan trik sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap semangat, upgrade terus pengetahuan, jangan pantang menyerah. Ketika sobat-sobat semua mendapatkan kasus sama tetapi kok direhot tidak selesai atau tidak berhasil ACP, jangan pantang menyerah. Itu adalah tantangan seorang teknisi ya. Di ACP masih gagal, ganti. Oke, mungkin itu saja. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.